Oke, udah. Oke, baik. Kita mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Asyifa selaku pembimbing CPT beserta tamu undangan yaitu Bapak Ardi Budiawan SPD dan semua teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nindita Anaya Hadi dan saya akan menjadi host sekaligus teman ngobrol kalian selama beberapa jam ke depan dalam CPT bertema Sekolah Ramah Anak. Apa sih sekolah ramah anak itu? Pasti penasaran kan? Nah, sebelum menjawab rasa penasaran Anda, izinkan saya memperkenalkan moderator kita yaitu ada Dita. Kepada Dita dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Nindita Anaya Hadi. Saya Muhammad Altaf Amanda selaku moderator. Yang terhormat Bapak Ardi Budiawan SPD dan Ibu Asipa Kolbi Raka Putri Eskom. Izinkan saya menyampaikan daftar riwayat hidup presenter kami. Beliau dari SMP Anugerah Insani yang sekarang sudah resmi menjadi kader bangsa di SMA Plus PGRI Cibinong. Langsung saja kepada presenter dipersilahkan untuk memaparkan materi ramah anak. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Altafilza Ramadana. Di sini saya sebagai presenter ingin menyampaikan materi terkait sekolah ramah anak. Izin sebelumnya Bapak Ardi Budiawan, SPD selaku guru tamu, dan Bu Asfa Kolbi Raka Putri Eskom selaku instruktur PCT. Langsung saja kita kita masuk ke dalam materi. Jadi tema kita kali ini adalah Sekolah Ramah Anak Fondasi Generasi Emas. Sebelumnya kita akan mulai dengan pertanyaan yang singkat. Mengapa sekolah ramah anak penting? Apakah sekolah kita sudah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap anak? Ada yang bisa jawab atau yang mau jawab? Jawabannya mungkin bervariasi. Namun satu hal yang pasti, sekolah bukan hanya tempat sebagai transfer untuk menimba ilmu, tetapi sekolah juga menjadi tempat rumah kedua bagi anak-anak. Seperti sekolah adalah tempat untuk membangun karakter, belajar bersosialisasi, dan juga untuk belajar dan menimba ilmu membentuk suatu kepribadian. Jadi, apa saja hak-hak anak di sekolah? Hidup dan berkembang. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal. Perlindungan perlindungan. Anak-anak harus dilindungi dari segala sesuatu bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dari bullying, kekerasan fisik maupun verbal. Dan juga partisipasi. Suara anak-anak harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan mereka, mulai dari kurikulum, fasilitas, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, untuk untuk itu kita harus mengetahui pilar-pilar sekolah ramah anak. Ada apa saja pilar-pilar sekolah ramah anak? Yang pertama adalah lingkungan fisik yang nyaman dan aman.
fasilitas yang bersih Gatot, dan terawat, bebas gatot, dari gatot, asap rokok, narkoba, dan zat gatot. adiktif lainnya. Lingkungan yang sehat dan nyaman. Jadi apa yang dimaksud dengan lingkungan yang fasilitas yang bersih dan terawat? Jadi fasilitas yang bersih dan terawat Biar adalah seperti contoh kamar mandi yang bersih, kelas yang rapi, sehingga murid-murid dan anak-anak juga betah untuk belajar di dalam sekolah. Dan yang kedua itu poinnya adalah bebas dari asap rokok, narkoba, dan zat adiktif lainnya. Jadi kita harus memastikan bahwa lingkungan anak-anak itu semuanya bebas dari asap rokok, narkoba, dan adiktif lainnya yang dapat merusak anak dari dalam. Yang ketiga adalah lingkungan sehat dan nyaman. Lingkungan bukan hanya dari seperti tempat belajar, tapi lingkungan juga seperti teman-teman, dari guru-guru yang mengajar di sana, sehingga dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman untuk belajar. Lalu yang kedua adalah kurikulum dan pembelajaran yang responsif anak. Pertama, pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Di sekolah, kita harus mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral sehingga anak akan menjadi budi pekerti yang baik dan menjadi anak-anak yang berpendidikan. Yang kedua adalah mendorong kreativitas anak. Kurikulum harus sejalan dengan kreativitas anak. Kita harus mengarahkan anak di dalam bidang-bidang yang mereka kuasai. Yang kita harus membimbing mereka ke jalan yang baik. Yang ketiga adalah penilaian holistik dan tidak hanya berfokus pada akademik. Apa yang dimaksud dengan penilaian holistik? Penilaian holistik adalah penilaian dari seluruh aspek yang dimiliki seorang anak. Jadi kita tidak hanya berfokus pada akademik. Seperti misal anak jago MTK dan dia jago bahasa Inggris, kita nggak bisa patokannya hanya itu saja. Kita bisa melihat misal dia bisa mempunyai bakat melukis, mempunyai bakat untuk berenang, olahraga, mempunyai bakat bernyanyi. Jadi patokannya nggak hanya pada pelajaran akademik saja yang ada di sekolah, melainkan kita menilai seluruh aspek dari anak tersebut. Kita lanjut ke poin yang ketiga, keterlibatan orang tua dan komunitas. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting bagi anak-anak. Kenapa sangat penting? Karena yang kita ketahui, anak-anak itu terbentuk dari sekitar mereka, dari masyarakat, sangat penting. Dan peran orang tua di sini juga sangat penting untuk pertumbuhan anak, dari mulai karakter, eh, emosi, dan lain-lainnya. Masyarakat juga tidak kalah penting, karena pergaulan sekarang ya kita tahu banyak anak-anak yang bertindak bertindak tidak sesuai aturan. Jadi sangat penting bagi kita untuk memilih teman dan masuk ke dalam masyarakat yang baik. Yang kedua adalah komunikasi yang terbuka sekolah antara sekolah dan orang tua. Jadi apa yang dimaksud komunikasi yang terbuka? Sekolah harus harus mengasih tahu kan bagaimana keadaan anak di sekolah dan orang tua juga harus tahu bagaimana keadaan anak di sekolah. Jadi misal ada anak yang di sekolah itu dia happy, senang, dan bahagia, tapi di rumah itu dia murung. Itu pasti kan di rumahnya ada aspek yang membuat si anak ini nggak betah gitu di rumah. Apa yang membuat anak ini murung di rumah, sedangkan di sekolah tidak ada orang tua yang mengawas, dia bisa lepas gitu, bisa bebas sesuai ekspresi yang dia mau. Pasti ada suatu hal yang terjadi dalam rumahnya. Jadi sekolah itu harus sebagai jalan penengah dan orang tua juga harus mengetahui apa yang anak-anak rasakan. Oke, selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Sebentar. Tentu saja mewujudkan sekolah ramah anak tidak akan lepas dari tantangan. Mungkin ada keterbatasan sumber daya, pola pikir yang masih perlu diubah, atau kurangnya pemahaman. Namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita harus mengetahui sebelumnya untuk membuat sekolah yang benar-benar ramah anak itu tantangannya pasti banyak banget. Kayak misal pasti ada anak yang bandel, ada anak yang rada susah diatur, itu harus benar-benar penanganan kita ekstra bagaimana cara si anak ini kita tegur tapi kita tidak melukai hati anak tersebut gitu loh. Jadi dia betah dalam sekolah. Jadi kita harus membuat anak-anak benar-benar menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua mereka yang nyaman. Karena banyak anak-anak di luar sana yang mereka itu tidak merasa nyaman dalam rumah karena ya situasi rumah juga kadang dalam beberapa kasus banyak yang membuat anak-anak tidak betah sehingga mereka mencari jati diri di luar sana. Seperti misal orang tua yang sering berantem atau
banyak faktor-faktor lainnya lah. Jadi apa aja sih solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut? Jadi yang pertama adalah edukasi, pelatihan, dan berkelanjutan. Edukasi, pelatihan, dan berkelanjutan ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru, orang tua, dan masyarakat tentang hak-hak anak dan pengasuhan positif. Jadi kita harus tahu juga nih sebagai orang tua atau sebagai guru bahwa anak-anak juga memiliki hak. Seperti yang kita lihat tadi di sebelumnya, anak-anak itu memiliki hak untuk yang pertama hidup dan berkembang. Jadi anak-anak itu kita harus menyediakan fasilitas yang nyaman dan kita harus membuat mereka itu benar-benar fokus pada karir mereka, benar-benar fokus pada belajar mereka. Kita nggak boleh nekan anak-anak ini buat kita nggak boleh nekan anak-anak ini memberikan pressure yang benar-benar besar karena tugas mereka di sini masih belajar. Jadi tugas tugas sekolah itu sebagai rumah kedua bagi anak-anak dan kita harus memberikan pelatihan kepada guru, orang tua dan masyarakat agar mereka tahu hak-hak anak sehingga anak-anak itu betah di dalam rumah maupun dalam sekolah. Yang kedua adalah kebijakan yang mendukung. Kebijakan yang mendukung itu seperti peraturan-peraturan yang misal kalau ada anak dibully, kita harus ngedukungnya cara gimana nih? Cara ngedukung anaknya ini biar nggak dibully lagi. Kita harus punya peraturan untuk membuat si pembuli ini jerak. Tapi kita nggak membuat pembuli ini benci dengan sekolahnya. Karena banyak peraturan di luar sana ketika kita ada pembulian itu kita diberi hukuman, si pembuli ini malah benci sama sekolahnya sehingga dia kayak merasa tertekan gitu loh. Dan kebijakan yang mendukung juga seperti ada anak yang mengadu, gimana sih sekolah itu menangani pembulian di dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga itu adalah kolaborasi yang kuat antara pihak sekolah dan orang tua. Oke, kita balik lagi ke pihak sekolah dan orang tua. Karena pihak sekolah dan orang tua ini sangat 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 penting bagi pertumbuhan anak maupun dari mental, karakter, dan lain semacamnya. Kalau misalnya ada yang ditutupin kayak misal kolaborasi antara sekolah dan orang tua ini, mereka harus selaras dengan cara membimbing karakter anak. Orang tua sebagai pembimbing di rumah dan sekolah sebagai pembimbing di luar rumah. Jadi kita harus tahu kenapa anak-anak ini melakukan, misal ada anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak disukai gitu, misal mereka membuli atau mereka murung. Kita harus tahu apa penyebab mereka itu bisa melakukan pembulian atau apa penyebab mereka bisa murung. Kita harus mengetahui kenapa sebab dan akibat kenapa anak-anak ini bisa terjadi hal seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, mewujudkan sekolah ramah anak adalah investasi terbesar kita untuk masa depan. Ini adalah fondasi yang kuat bagi lahirnya generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Mari bersama-sama kita jadikan setiap sekolah sebagai tempat yang benar-benar dirindukan oleh anak-anak, tempat di mana mereka bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin berdiskusi atau berbagi pengalaman. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak apa? Oke, apa ada yang ingin menyampaikan tentang pendapatnya? Kalau tidak ada yang bertanya, Boleh saya bertanya? oh boleh Bu, boleh. Eh,
tentang apa tadi ini materinya? Mohon maaf, Oke, Bapak materinya ini presenter. tentang sekolah ramah anak, Bu. Kalau ramah anak. Saya lebih ke bertanya tentang pendapat presenter sendiri ya. Kalau Hmm. misalkan melihat ada beberapa kejadian yang memang kita sebut saja bullying secara verbal ya, Hmm. eh, secara kata-kata itu gimana ya Pak? Supaya gimana ya misalnya supaya kita eh, bisa menghindari atau ya setidaknya kita mencegah lah adanya hal tersebut di lingkungan sekolah. Oke, Terima jadi kasih. iya sama-sama. Jadi kita harus tahu dulu nih background anak di rumah itu seperti apa. Makanya pentingnya kolaborasi orang tua dan sekolah itu ya seperti itu. Kadang anak yang bully itu, anak yang suka membuli itu, mereka punya trauma masa kecil, seperti mereka itu selalu direndahkan oleh orang-orang sekitarnya, sehingga ketika mereka bisa merendahkan orang lain, jadi mereka merasa puas gitu loh. Kita jadi harus benar-benar tahu lah gimana kondisi anak ini di rumah sebagai penengah, dan kita harus punya perlakuan khusus juga untuk anak-anak ini seperti apakah mereka punya trauma yang mendalam atau mereka punya sesuatu hal yang ditutup-tutupin dari orang tuanya, mungkin perlakuan kasar dari orang tua atau tidak dapat dukungan dari orang-orang sekitar, sehingga kenapa mereka bisa melontarkan pembulian verbal kepada orang-orang. Itu yang harus kita ketahui di dalam bidang sekolah sendiri. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, Dari saya itu saja. Mungkin dari ada. teman-temannya ada yang mau bertanya ya, biar VCT kita kali ini terasa hidup ya. Jadi jangan diem-diem aja. Silahkan. Assalamualaikum, Saudara Haris. Bolehkah saya bertanya? Waalaikumsalam, Saudara Naren, boleh. Saya izin bertanya, eh, apakah sekolah ramah anak Hmm. untuk sekarang udah menjamin bahwa hak anak itu sudah terpenuhi dan terlindungi? Kita harus melihat dari asal-usul sekolahnya. Kadang seperti yang kita lihat kemarin, ada kasus pembulian, saya ada lupa di mana tepatnya itu sampai kepala sekolahnya pun ikut membuli anak tersebut sehingga dia mentalnya down. Jadi kita harus melihat dulu Astagfirullahaladzim. background sekolahnya nih. Apakah sekolah ini benar-benar guru-gurunya benar-benar menjunjung tinggi hak-haknya, apa sudah tahu kadang ada juga guru yang nggak tahu apa itu hak-hak murid. Guru-guru di luar sana ya, saya oknum-oknum di sini ngomongnya. Ada dia nggak tahu apa itu hak-hak murid, jadi ya dia hanya mengajar saja. Jadi ya kita harus melakukan pelatihan juga kepada orang tua, kepada guru-guru terlebihnya karena ini di lingkungan sekolah kan, dan masyarakat di sekitar sekolah juga untuk mengetahui apa saja hak-hak anak-anak atau murid yang ada di sekolah. Gitu menurut saya. Oke, terima kasih Saudara Fikri Haris atas jawabannya dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Oke. Sama-sama. Menurut Fikri Haris, Hmm. apa namanya? Tindakan seperti itu menurut kamu, tindakan Hmm. guru-guru yang tadi kan kamu agak sedikit notice kasus yang kemarin ya. Iya, Menurut kamu, tanggapan kamu kepada guru-guru yang mungkin ikut juga terlibat dalam hal tersebut apa ya? menurut saya itu Terima kasih ya semuanya. menurut saya itu Ya, tindakan yang kurang pantas sih. Karena peran guru karena gini, sekolah itu kok yang kita tahu itu harus menjadi rumah kedua yang nyaman untuk oke. murid-murid. Karena banyak di luar sana yang bahkan rumahnya sendiri pun mereka nggak merasa nyaman dalam rumahnya sendiri gitu loh. Uh, jadi peran sekolah itu juga kadang lumayan penting juga. Kayak misal kalau Oke. guru-guru ikut membuli juga, terus anak-anak yang kehilangan rumahnya ini, mereka mau di mana tempatnya? Makanya itulah mereka biasa kalau yang seperti itu mereka mencari jati diri dengan tawuran, dengan ngepang, ikut geng sana sini, karena mereka diterima di tempat itu. Kalau gurunya ikut-ikutan membuli juga,
bagaimana nasib-nasib anak-anak yang kehilangan peran peran-peran penting di rumahnya gitu. Jadi sekolah nggak bisa jadi tempat pulang mereka, ujung-ujungnya mereka mencari jati diri di luar, tempat di mana mereka diterima di masyarakat. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari teman-teman yang Kenapa, Bu? lainnya ada lagi? Oke, mungkin karena kita seharusnya sudah istirahat ya, izin moderator untuk saya memotong dan presenter untuk saya berbicara. Hmm? Oke, saya izin, suara jelas gak? Cek, Jelas, cek. jelas. Jelas, Pak. Oke, saya izin memberikan aplaus dulu nih ke kalian. Sudah keren banget, sudah ada riwayat hidupnya, udah ada sedikit lah dari MC, ada untuk mengasihkan suasana di webinar ini. Mungkin terlepas dari kendala tadi yang baru masuk tiba-tiba Zoom-nya mati. Sebenarnya saya dari awal itu sudah ada di Zoom itu, sudah melihat kalian kayak gitu. Mungkin dari prepare-nya ya, dari prepare itunya harus diperbaiki lagi. Mungkin dari masukannya moderator udah bagus, tapi sesi tanya jawab itu yang memegang kendali itu seharusnya moderator. Dia yang membatasi waktunya, pertanyaannya berapa, waktunya berapa, jangan sampai lelet dari rundown dari webinar tersebut. Kayak gitu. Mempersilahkan narasumber untuk menjawab, dan mempersilahkan eh, peserta untuk nanya, kayak gitu. Dan presensi untuk webinar itu seharusnya di awal kegiatan webinar, bukan di akhir atau di pas sesi tanya jawab. Dan pas presensi, isi kontennya itu cukup nama, tanggal, hari, jam. Tidak usah pakai hobi. Kalau kita membicarakan tentang webinar formal ya, kayak gitu. Mungkin selebihnya udah good job. Semoga bisa menjadikan webinar ini sebagai pelajaran di kedepannya. Semoga lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas masukan dari Bapak Ibu. Hal tersebut akan kami jadikan koreksi di kesempatan berikutnya. Baik, saya kembalikan kepada host yang memandu acara ini dari awal hingga selesai. Pada host dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dita dan Fikri telah menyampaikan materi dan menyampaikan informasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih, maaf.